tidak dan siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Ibu akan mengaksen gitu ya. Sebelum aksen, ibu mau juga kalian mengecek juga nih bajunya, tolong dirapikan dulu. Sekiranya ada sampah-sampah nih. Kalau kita kan udah adiwiyata tingkat nasional kan? Iya. Jangan sampai ada sampah terlihat gitu ya. Kita ambil buang ke sampah. Kalau itu bisa sudah disiapkan? Sudah, Bu. Paketnya Sudah. sudah ya. Jadi ibu aksen dulu. Siap. Ibu Syifa Adila, Hadir, Bu. Amanda Putri Alivia, Ibu. Amelia Ramadanti, Ibu. Anastasia Pratama. Selanjutnya seperti biasa, ibu mau memberikan motivasi kepada kalian ya. Ibu mau mengutip motivasi dari dari Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang pernah nonton ceritanya? Cerita Umar bin Khattab. Nah ya, di bulan puasa biasanya kita dulu sering pas sahur ya. Ada bagus sekali lah itu ya, masih bagus kalau ditonton. Motivasi dari beliau, raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Bagaimana menurut kalian? Singkat tapi bermakna sekali ya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita, sebelum ibu memberitahu materi kita pada hari ini, persepsi masih ingat? Materi kemarin apa? Mengenai apa? Penggunaan Mengenai penggunaan anggaran itu dibagi menjadi berapa yang kita pelajari? 3. Saja yang pertama. Penggunaan Adapun kompetensi yang akan kita capai ya pada hari ini adalah mengenai prosedur penggunaan anggaran ya, mengenai prosedur penggunaan anggaran. Nah, prosedur penggunaan anggaran ini dibagi lagi menjadi 4 nih tujuan pembelajarannya ya, yaitu mengemukakan prosedur pengelolaan belanja dengan tepat. Ya, diharapkan kalian dapat mengemukakan prosedur pengelolaan belanja dengan tepat. Yang kedua adalah mengemukakan prosedur surat penyediaan dengan tepat. Yang ketiga adalah mengemukakan prosedur surat permintaan pembayaran dengan tepat. Dan yang keempat adalah mengemukakan prosedur surat perintah membayar dengan tepat. Nah, ini garis besar materi kita ini mengenai apa sih yang tadi itu yang disebutkan sebenarnya garis besarnya. Intinya sebelum dibagi menjadi 4 bagian itu adalah prosedur penggunaan anggaran. Prosedur tadi apa? Tata urutan atau tata cara. Lalu pernah proses itu kan pernah menganalogikan seperti kalian membuat apa KTP. Sebenarnya kita kan penggunaan. Sebelumnya kita belajar apa? Penerimaan. Seperti biasanya teknik penilaian ya, pada nanti itu akan memberikan setelah kalian tonton lagi video pembelajaran dan PPT yang nanti akan ditayangkan, kalian kan nanti akan dibagikan ini nih setelah kelompoknya dengan kelompoknya masing-masing akan dibagikan LKPD. Nanti seperti biasanya kalian harus bekerja sama ya, harus itu kan udah membentuk kalian karena ini belum ke kelompok masing-masing ya. Jadi ibu nih membentuk kelompok kalian ini adalah kelompok yang heterogen, sengaja ibu buat begitu. Kenapa? Biar kalian saling bekerja sama gitu ya. Jadi biar ada pemerataan gitu ya. Jadi tidak boleh mengandalkan satu temannya yang biasanya maju itu jadi ibu nggak mau jadi gantian. Harus ada gilirannya ya. Oke, setuju ya? Jadi dalam
diskusikan, mencari informasi, bertanya juga kepada ibu. Kalian juga nanti, karena sebelumnya nanti kan setelah ibu mau nanya PPT dan video, kalian ibu persilakan bertanya. Ya, jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kalian juga nanti menggali lewat apa? Browsing, lewat juga buku paket. Nah, gitu ya. Kalau masih belum ngerti juga tanya ke ibu, gitu ya. Ya, Bu. Silakan ya, mati ya videonya. Dia baru saja mendapatkan gaji dari hasil bekerja bulan saja sih yang termasuk dalam belanja negara. Dimulai dari belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat. Selain itu, belanja negara ini juga dialokasikan melalui organisasi negara. Nah, selanjutnya tadi ini yang ibu berikan, sudah ibu beritahu ya materi kita. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Sini tujuan pembelajarannya kalian dituntut untuk menganalisis prosedur pengeluaran belanja dengan tepat, ya. Selanjutnya menganalisis prosedur surat penyediaan dengan tepat, analisis prosedur surat permintaan pembayaran dengan tepat. Yang keempat adalah menganalisis prosedur surat perintah membayar dengan tepat dan analisis prosedur surat perintah pencairan dana. Intinya adalah pengeluaran belanja, ya, surat penyediaan, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD kan kalian harus apa? Harus aktif berkah. Ya silakan. Silakan ya Neng. Ya, diri Neng. Perkenalkan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai pengeluaran belanja daerah. Yaitu pertanyaannya, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat seperti yang tadi disebutin ya Bu. Terus tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap perundangan, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap, besar, mengenal hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Ini maksudnya gimana Bu? Harus ada bukti yang satu kayak gimana Bu? Oke. Terima kasih. Close dulu dong buat Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab. Intinya pengeluaran belanja tidak boleh melebihi yang dianggarkan oleh APBD ataupun APBN. Silahkan kalian sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tidak paham, tanyakan ke ibu ya. Ya, semangat semangat. Yuk kita ini dulu aja ya. Ya Bu. Semangat. Semangat.
yang kita bahas itu besok 3.6.1 dan 3.6.2. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dokumen dan bukti transaksi. Karena sebelum kamu nanti menguraikan ini kan kamu juga harus tahu apa sih dokumen itu, apa sih bukti transaksi itu, seperti apa. Baru nanti kamu menguraikan jenis-jenis bukti transaksi. Nanti LKPD-nya jelaskannya di LKPD, tapi nanti Ibu ada ini bukti transaksi kurang lebih 10 nanti. Waktunya kalian silakan dipimpin doanya ya. Istidadan pelajaran telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dengan dimulai. Selesai. Ucap salam.